Kekuatan doa dapat dilihat di sepanjang sejarah dalam Alkitab. Melalui doa, Ribka yang mandul dapat mengandung 2 anak kembar. Hizkia yang sekarat diberi tambahan 15 tahun lagi untuk hidup. Lazarus yang telah mati dibangkitkan. Oleh doa Elia, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Sampai ketika ia berdoa kembali, barulah hujan mulai turun. Yosua berdoa, dan matahari dan bulan diam di tempat. Ada banyak sekali alasan untuk berdoa. Kita dapat memohon kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan dasar kita dan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika kita menghadapi masalah atau bahaya dalam bentuk apapun, kita juga dapat berdoa agar Allah menyelamatkan kita. Dan apabila kita jatuh sakit, masalah psikologis atau patah hati, kita dapat memohon agar Allah menyembuhkan kita. Allah mendengarkan doa karena Ia peduli. Tidak ada doa yang terlalu kecil baginya. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya karena Ia memahami kita dan Ia senantiasa ada di sana. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah memohon pertolongan dan kemudian diselamatkan bahkan dari keadaan paling mengerikan sekalipun. Begitu juga Ia akan menolong kita apabila kita memanggil namanya. Alkitab memuat janji Allah bahwa apabila kita menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa penuh kuasa karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya, karena Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Jadi ketika Allah menjawab doa-doa kita, kita tidak hanya menerima apa yang kita mohonkan, tetapi juga menerima kesempatan untuk mengalami kuasanya dan bersandar kepadanya. Tetapi kuasa doa bukan hanya dalam hal menerima apa yang kita mohonkan. Tujuan doa yang jauh lebih besar dan lebih penting adalah agar kita diubah secara rohani. Kita dapat berdoa memohon pembaruan rohani dengan pertama-tama memulihkan hubungan kita dengan Allah. Apabila hati kita dibebani dengan dosa dan rasa bersalah, kita harus bertobat dan memohon agar Allah mengampuni kita. Bahkan kalaupun kita tidak menyadari dosa-dosa kita, kita dapat memohon kepada Allah untuk menyelidiki hati kita. Apabila ada dosa-dosa yang tersembunyi ketika kita berdoa dan doa penuh kuasa karena Allah yang kudus dan penuh kasih dengan murah hati merangkul kita ketika kita mendekatinya dalam doa, seperti dinyatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembaruan rohani dimulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri sendiri kepada Allah. Sebuah cara yang efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan mengucap syukur kepada Allah. Kapanpun kita berdoa, bukan hanya ketika doa kita telah dijawab. Lebih lanjut, kita dapat berdoa agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita dan juga di dalam gereja dan keluarga kita. Jadi, marilah kita berdoa agar kita semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Doa penuh kuasa karena Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Doa adalah sebuah cara agar kita membuka diri kepada kuasa Allah yang memperbarui. Dengan memohon pertolongannya melalui doa, kita mengundang Allah untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Melalui doa, Allah memenuhi diri kita dengan kekayaan rohani, dan kita bertumbuh dalam keserupaan dengan diri-Nya. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian doa Rabu kita. Kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita tenangkan hati kita. Kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Dialah yang menjadi pusat
penyembahan kita, pusat ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, betapa kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Kasih-Nya, pemeliharaannya, penyertaannya itu tetap dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan syukur kita atas semua kebaikan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu. Doa pujian di hadapan tata-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami bisa ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang, berdoa, beribadah,
memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Tuhanlah yang memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhanlah satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Tuhanlah satu-satunya sandaran dan pengharapan kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan doa-doa pribadi kita. Kita akan berseru berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh doa kita, permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Yesuslah yang kami andalkan dalam hidup ini. Hanya Yesuslah yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan hanya Yesus. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Satunya yang andalkan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya kami bersyukur percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan lembut kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kesempatan ini saya mempersilahkan kita
untuk menaikkan doa-doa pribadi kita. Berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu. Masalah, persoalan, pergumulanmu. Doakan keluargamu, baik istri, suami, dan anak-anakmu. Bahkan orang tua kita, saudara-saudara kita, pekerjaan kita, kebutuhan kita, kesehatan kita. Mari kita berdoa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya Dialah yang kita andalkan, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau sayang kepada kami, Tuhan. Maka dari itu kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Tolonglah keluarga kami Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan. Memberikan kekuatan. Tolonglah pekerjaan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati. Tolonglah setiap kebutuhan kami Bapa. Kiranya Engkaulah yang mencukupkan. Kami percaya Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau akan memelihara kami. Dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Inilah doa kami Bapa. Setiap anak-anak-Mu sudah menaikkan doa-doanya, seruannya, permohonannya. Kami percaya Engkau mendengarkannya Bapa. Dan Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita juga akan menaikkan pokok doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian kita dengan iman. Bersama-sama kita akan berdoa. Untuk bangsa kita, untuk gereja kita, dan untuk kota kita. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku, semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa, semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa, semua dengan bersyukur. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur, semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur, semua berlalu. Saudaraku, kita akan berdoa untuk gereja kita GKA Gloria. Para pria
Para bapak-bapak, silakan berdoa. Doakan para hamba Tuhan dan semua yang melayani ibadah. Baik ibadah minggu, ibadah pemuda maupun remaja, ibadah sekolah minggu, doa Rabu, dan doa Sabtu. Kiranya Tuhan Yesus menolong proses setiap rekaman dan semuanya bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk para wanita, ibu-ibu, mari berdoa untuk kesehatan tim multimedia kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Sehingga saudara-saudara kita ini bisa menolong setiap rekaman dengan baik. Dan ibadah-ibadah kita boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pokok doa kita ini. Sesuai dengan pokok doa yang sudah saya bagikan untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu berdoa ya Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk setiap hamba Tuhan. Dan untuk semua saudara-saudara kami yang melayani dalam setiap ibadah. Baik dalam kebaktian minggu, kebaktian pemuda remaja, kebaktian sekolah minggu, doa Rabu dan juga doa Sabtu. Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan saudara-saudara kami ini. Sehingga ketika mereka melakukan rekaman, semuanya bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan para tim multimedia. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa boleh memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka juga bisa terus melayani Engkau ya Tuhan, dan memberikan yang terbaik dari mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sayang kepada gerejamu dan Engkau mengasihi gerejamu GKA Gloria. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berdoa juga kepada para pria dan bapak-bapak. Silakan berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Berdoalah kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pemulihan buat saudara-saudara kita. Bagi saudara-saudara yang tahu nama-namanya, saudara bisa sebut nama mereka. Doakan, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus kiranya boleh memulihkan keadaan mereka. Untuk para pria, silakan berdoa untuk pokok doa yang pertama. Dan juga untuk para wanita, ibu-ibu. Doakan jemaat yang bekerja dan pelaku usaha. Sebab pandemi ini mengakibatkan banyak usaha mengalami kemerosotan dan PHK. Sehingga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga. Berdoalah kiranya Tuhan boleh memulihkan dan menolong semuanya. Sehingga semua jemaat kita boleh hidup dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita membuka suara kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan. Buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan dan kuasa-Mu. Boleh menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Sehingga seluruh jemaat-Mu boleh sehat kembali, pulih kembali. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi setiap jemaat-Mu. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat GKA Gloria. Yang juga mengalami kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Mereka sebagai pelaku usaha. Karena melalui pandemi ini Tuhan,
Ada banyak kesulitan yang dialami, mengalami kemerosotan, dan juga PHK yang terjadi. Jemaat-jemaat Tuhan sementara sangat membutuhkan pekerjaan, membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Tuhan tolonglah, berbelas kasihanlah, memulihkan keadaan jemaat-Mu, dan memberkati setiap pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang mengasihi gereja-Mu, yang tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita meneruskan pokok doa kita, mari kita naikkan pujian kita, satu-satunya yang Kuandalkan. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk bangsa, negara kita, dan kota kita Surabaya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Indonesia. Agar mereka diberikan hikmat untuk mengambil tindakan dalam menangani pandemi, sehingga tidak semakin menyebar luas virus corona yang masih terjadi di bangsa kita. Dan yang kedua, kita berdoa khususnya untuk Menteri Pendidikan dan juga tim yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka dalam mempersiapkan tahun ajaran baru, kepastian pelaksanaannya, dan doakan murid sampai mahasiswa agar mereka dapat menyesuaikan diri terhadap sistem belajar yang diterapkan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, kita berdoa untuk kondisi Jawa Timur dan Surabaya. Kiranya Tuhan memulihkan kota kita, dan kota kita bisa terbebas dari penyebaran COVID-19. Bersama-sama kita berdoa, kita membuka suara kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga sayang kepada bangsa kami. Engkau juga mengasihi setiap kami yang ada di bangsa ini. Kami datang kepadamu Bapa memohon, kiranya Tuhanlah yang berbelas kasihan untuk memberkati, menolong pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, mereka yang terus bergumul, mereka yang terus berjuang untuk bangsa ini. Tuhan, kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan daripadamu ya Tuhan, sehingga bisa menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari COVID-19 dan semua aman dalam lindungan yang Maha Kudus. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan, khususnya untuk penyelenggara pendidikan, baik Menteri Pendidikan dan juga tim yang ada di dalamnya, yang terus berjuang menggumulkan bagaimana pendidikan akan dijalankan dalam keadaan seperti ini. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Bapa, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh menolong setiap rakyat Indonesia, baik para murid sampai mahasiswa, boleh mengerti, memahami
akan keadaan seperti ini ya Tuhan. Dan membuat mereka terus belajar dan memberikan yang terbaik mereka untuk bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, baik Jawa Timur dan Surabaya sekitarnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memulihkan kota kami, Engkau menolong kota kami ya Bapa. Sehingga kota kami juga boleh terbebas dari penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, Engkaulah Allah sumber jawaban kami. Engkaulah Allah sumber pertolongan kami. Engkau yang sayang kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Jadilah surut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami tetap bertekun, tetap berharap, tetap berseru hanya kepada Yesus saja. Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah menaikkan doa-doa kita. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta David Kosasi. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberi. Katakan sekali lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
nyatakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Baik pada saat doa kami naikkan, maupun saat kami akan membaca firman-Mu. Maka kerinduan hati kami adalah bahwa Engkau sekali lagi bicara. Karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Suara-Mu lah ya Tuhan yang memberikan pada kami pengharapan yang baru. Dan tangan-Mu yang terus kami akan pegang karena kami tahu itulah letak kekuatan kami. Maka sekarang Tuhan, kami buka hati kami bagi-Mu. Berkata-katalah ya Allah, Roh Kudus yang kiranya menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak kita melihat di dalam satu Injil, Injil Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya membaca sebuah biografi singkat tentang seorang pria yang menarik. Nama pria ini adalah Archibald Joseph Cronin. Dia lahir pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1981. Bapak, apa yang menarik dari pria ini? Saya mau ceritakan bagaimana kehidupannya. Pada awalnya dia adalah seorang dokter dan hidup di Skotlandia, di negara asalnya. Dia memiliki karir yang cemerlang. Tapi pada tahun 1930, Cronin divonis mengidap sebuah penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melanjutkan praktek medisnya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menulis sebuah buku, sebuah novel tepat. Dan dia kemudian mengambil waktu untuk menuliskannya. Waktu novel itu naskahnya setengah jadi, dia merasa bahwa dia tidak sanggup meneruskan. Dia merasa putus asa, dia merasa kecewa, dan dia berpikir untuk menyerah. Karena itu dia mengambil naskah itu dan membuangnya ke sebuah tempat sampah. Dalam keadaan putus asa seperti itu, dia keluar dari rumahnya dan berjalan di sekeliling rumah itu hendak menenangkan hati. Di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seorang pria yang sedang bekerja. Pria itu sedang mencangkul rawa dan rupanya
Dia begitu asik bekerja. Kronin mendekatinya, setelah mengamati sekian lama lalu dia bertanya, apa yang kau sedang kerjakan? Pria itu berhenti dan kemudian berkata, saya sedang mencangkul tanah ini supaya bisa ditanami. Memang saya tidak tahu kapan selesainya, tapi saya akan berusaha supaya saya bisa mengubah rawa ini supaya bisa ditanam. Setelah berkata ya seperti itu, pria itu lalu melanjutkan pekerjaan. Kronin berhenti dan tiba-tiba perjumpaan serta dialog itu membuat pikirannya tiba-tiba terbersit sesuatu. Dia segera pulang dan kemudian dia mengambil kembali tumpukan naskah yang sempat dibuangnya itu. Dia mengambil mesin tiknya kembali dan mulai meneruskan pekerjaannya. Rupa-rupanya dia merasa tertegur. Pada waktu dia mau menyerah itu, semangatnya bangkit kembali. Dan dia menyelesaikan tugasnya. Hari itu berhasil dia menyelesaikan dan kemudian jadilah sebuah buku yang berjudul Hatter's Castle. Tanpa dia duga, terjual lebih kurang 3 juta kopi dan sejak hari itu Kronin meninggalkan praktik medisnya untuk menjadi penulis yang terkenal. Bapak Ibu, saat Kronin hampir menyerah, saat dia hampir pada titik di mana dia berkata, aku tidak sanggup lagi dan aku akan meninggalkan ini semua. Tiba-tiba sebuah semangat untuk tidak berhenti itu ada dalam hati. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita masing-masing di tempat kita. Barangkali pengalaman Kronin menjadi sesuatu pengalaman yang bisa kita alami juga. Ada waktu di mana kita tergoda untuk menyerah dan berhenti berjuang dari apa yang tengah kita usahakan. Dan di dalam hal doa seringkali ini pun juga terjadi, bukan? Kita memulai sesuatu, kita berdoa dengan semangat, tetapi seiring dengan waktu, kita melihat apa yang kita doakan masih jauh dari jawabannya. Sampai-sampai kita mungkin sampai pada satu titik, Tuhan aku mau menyerah saja. Rasanya ini saya tidak sanggup lagi teruskan. Saya tidak melihat jawaban. Kalau kita sedang berada pada titik ini, maka biarlah kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita barusan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita kembali kepada sebuah masa yang cukup jauh dari waktu kita sekarang. Bayangkan di sebuah tempat hari itu ada seorang pria muda yang dikelilingi oleh 12 orang pria juga. Dan dia sedang menjelaskan, dia sedang mengajarkan sebuah kebenaran kepada mereka. Kelihatannya orang-orang yang mengelilingi dia, 12 orang itu wajahnya tampak tertunduk lesu. Bapak Ibu, itulah Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari perumpamaan ini, satu pasal sebelumnya, Lukas pasal 17 ayat yang ke-20, kita akan menemukan bahwa itu dimulai dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang, khususnya orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, kapankah kerajaan Allah akan datang? Bapak Ibu Saudara, ini adalah kerinduan orang pada masa itu karena mereka sedang hidup di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi. Mereka sudah menantikan kehadiran Mesias sekian lama, tapi sampai hari itu tanda-tandanya belum terlihat. Karena itu mereka melontarkan pertanyaan pada Yesus dan lihat jawaban Tuhan di dalam bagian yang selanjutnya. Waktu mendengar pertanyaan itu, Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 20-21. Mereka tidak akan bisa menebak kapan kerajaan itu muncul. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan menjelaskan ini, maka saya membayangkan murid-murid juga berpikir, waduh, kapan dong waktunya? Menunggu itu bukan sesuatu yang mudah bagi kebanyakan kita. Karena itu dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 37, murid-murid juga bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Di mana kerajaan itu akan tiba?
Bapak Ibu, ternyata bagi Tuhan ada sesuatu yang hendak dia sampaikan. Ini bukan bicara soal waktu, ini bukan bicara soal tanda, tapi ini bicara soal bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menanti penggenapan janji Tuhan. Caranya bukan dengan berpuasa, bukan dengan menyepi di sebuah tempat, tetapi dengan berdoa dan berdoa tanpa jemu. Lihat cara Tuhan mengungkapkannya lewat sebuah cerita. Siang itu saya membayangkan di kota ada seorang perempuan yang sedang berjalan menuju ke sebuah rumah yang cukup besar di tengah kota. Perempuan itu seorang janda, dia tidak lagi memiliki suami dan keluarga dekat. Dan rupanya dia datang ke sebuah tempat, yaitu tempat kediaman seorang hakim yang ada di kota itu. Dia sedang memiliki masalah dan masalah itu melilit hidupnya. Dia sudah berusaha, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Tidak ada seorang pun yang mau membela dia. Maka satu-satunya harapan adalah dia datang ke seorang hakim dan memintanya supaya hakim itu mau membela perkaranya. Tapi seperti yang sudah-sudah, waktu dia datang menemui sang hakim, kehadirannya ditolak. Memang mungkin saja ada beberapa alasan. Yang pertama, dia orang yang miskin dan dia tidak mampu untuk membayar uang suap agar perkaranya bisa dimenangkan. Mungkin juga karena itu dia tidak mampu untuk membayar dan menyewa seorang pengacara yang bisa membelanya di pengadilan. Tapi dia datang dan terus datang dengan sebuah harapan bahwa hakim itu akan mengabulkannya. Namun di sisi lain kita berjumpa dengan hakim yang lalim. Yesus mengatakan bahwa ia tidak takut akan Allah dan kepada manusia. Sebuah cara penggambaran yang begitu menarik. Karena dalam budaya masa itu seorang hakim memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengadili sebuah masalah. Dialah yang menjadi wakil Allah untuk menyatakan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang tertindas. Karena itu seharusnya dia berpegang pada kebenaran, paling tidak pada hukum Musa dan kebenaran pada masa itu. Tapi hakim yang diceritakan ini ternyata bertolak belakang. Sama sekali berbeda. Bisakah kita membayangkan ruwetnya situasi yang dihadapi oleh sang janda itu? Dia menolak, hakim itu menolak berkali-kali keinginannya. Dan mungkin baginya kasusnya tidak menguntungkan. Tapi rupanya kisah itu tidak berhenti di situ karena sang janda itu tidak menyerah. Dia terus meskipun mengalami penolakan datang dan datang lagi untuk meminta pertolongan dari sang hakim. Karena kegigihannya itulah, maka sang hakim berkata, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Wow. Akhirnya wanita itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dibela oleh hakim itu. Memang bukan karena motivasi yang benar. Hakim itu membela bukan karena iba dan kasihan. Hakim itu membela karena dia tidak mau terus diganggu, tidak mau reputasinya dan kehormatannya tercoreng karena tindakan sang janda itu. Lalu sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau katakan dengan perumpamaan ini? Pertama-tama tentu kepada para murid dan kemudian juga kepada kita pada hari ini. Dalam kisah perumpamaan itu ada dua karakter yang muncul. Yang pertama adalah seorang janda. Janda ini memiliki masalah yang berat. Dia terpinggirkan dan tertindas. Karena pada masa itu seorang janda masuk dalam kelompok yang seperti ini. Dia kehilangan haknya dan tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan bahkan membelanya. Satu-satunya harapannya adalah dia datang kepada sang hakim untuk membela apa yang menjadi kesulitannya. Yang paling menonjol dari karakter wanita ini adalah kegigihannya untuk terus memohon dan terus memohon. Dia tidak pernah jemu untuk datang meminta pertolongan. Sementara di karakter yang lain kita bertemu dengan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan manusia. Dia bertindak sesuka hatinya, sebuah karakter yang berbeda dengan seorang hakim yang sepatutnya. Seorang hakim yang seperti ini yang muncul. Dia awalnya menolak, dia awalnya tidak menerima, tetapi akhirnya hatinya luluh dan bersedia untuk menolong. Dari dua karakter ini apa yang kita bisa pelajari? Tuhan Yesus sedang menjelaskan
tentang situasi ini. Dia mengerti bahwa hati murid pada saat itu sedang galau karena mereka sedang berpikir kedatangan kerajaan Allah tidak mereka ketahui. Tuhan terus mendorong mereka dengan sebuah kebenaran ini. Pasal 18 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan pada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan karakter janda wanita itulah yang menjadi gambaran dari umat Allah hari itu. Dari para murid hari itu. Sebagai orang percaya mereka hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Pembaca pertama Injil Matius adalah kelompok orang yang juga sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Baik para murid mereka seakan-akan tersisih. Persoalan yang mereka hadapi begitu pelik. Tekanan itu begitu nyata, tetapi pertolongan dan perhatian dari orang lain tidak mereka jumpa. Hanya kepada satu pribadi mereka harus datang dan terus datang. Yaitu Yesus. Bukankah situasi yang sama kita sedang hadapi sekarang Bapak Ibu? Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena pandemi ini membawa berbagai kesulitan. Mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, emosi, relasi. Dan semua kesulitan itu seakan bertumpuk menjadi satu. Barangkali kita sudah berkata, Pak, saya sudah lakukan semuanya. Saya sudah berusaha. Saya sudah berdoa pada Tuhan. Tapi mana? Semuanya belum berubah. Pak, saya tidak tahu apakah bulan depan anak saya masih bisa sekolah. Saya tidak tahu apakah bulan depan saya juga masih bisa bekerja. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan. Saya mau menyerah saja. Pada titik inilah perkataan Tuhan itu menegaskan sesuatu. Supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan Tuhan memberikan sebuah teladan dari seorang janda ini. Perhatikan pemilihan kata yang dipakai oleh Lukas. Dia mengatakan tidak jemu-jemu dalam ayat pertama. Selalu datang dalam ayat yang ketiga. Dia juga terus-menerus datang dalam ayat yang kelima. Dan ayat yang ketujuh dikatakan siang malam dia berseru kepadanya. Semua kata itu sedang menggambarkan usaha yang tidak kenal lelah dan pantang untuk menyerah. Sementara di sisi lain, sang hakim itu akhirnya membela janda itu. Meskipun awalnya dia menolak. Segera kita melihat karakter hakim itu lalu kita bandingkan dengan pribadi lain. Karena Tuhan berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Hakim itu segera dibandingkan dengan Allah. Kalau pada akhirnya dia membela, adalah karena dia tidak mau diganggu. Dan berbeda dengan Allah kita. Allah adalah Allah yang mengasihi, bukan seperti hakim itu. Dia mau mendengarkan keluhan kita, dia bersedia menolong kita, dan dia menolong bukan karena terpaksa dan direpoti. Antara hakim itu dengan sang janda tidak memiliki relasi apapun, tapi berbeda antara kita dengan Allah. Tapi Pak, tunggu dulu. Dalam realitanya kadang-kadang tidak seperti itu kan. Saat kita berdoa, dan kita sungguh-sungguh berdoa, tampaknya Allah diam. Allah membiarkan masalah itu tetap melilit kehidupan kita. Apakah Allah tidak peduli? Sepintas tampaknya demikian kan. Tuhan juga pernah mengatakan bahwa dia, dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka dalam ayat yang ke-7. Itu seakan-akan membenarkan bahwa secara sepintas Allah diam. Tetapi jangan lupa di dalam ayat berikutnya, Yesus mengatakan dia akan segera membenarkan mereka. Ada dua ketegangan yang terjalin dengan begitu rapi dalam kisah ini. Allah memang kadang terkesan mengulur waktu, tapi percayalah itu bukan karena dia tidak peduli, dia orang yang kejam atau senang mempermainkan. Tapi karena dia memiliki rencana yang indah atas kita masing-masing. Sementara bagian kita adalah mari kita terus berdoa dengan penuh kesungguhan. Yang kita perlukan adalah berdoa tanpa jemu. Karena kita percaya Allah menyertai kita.
Dan saya belajar kebenaran itu lewat pengalaman yang Allah izinkan. Saat saya pernah melayani sebuah gereja, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama terlibat di dalam pembangunan renovasi gereja. Hari itu gereja yang saya layani akan membuat renovasi besar-besaran dan membangun ulang gedung itu. Kami mulai dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan itu saja modalnya. Karena memang kalau bicara tentang nominal yang kami bisa kumpulkan saat itu kurang lebih 100 juta. Sementara perkiraan biaya semuanya total lebih dari 5 miliar rupiah. Sangat jauh. Beberapa orang di sekitar saya menyaksikan bahwa kami akan sanggup membangun. Bukan hanya orang luar, tetapi juga ada jemaat sendiri yang menyaksikan itu. Oh Bapak Ibu, saya terus terang melihat, mendengar semua itu, saya sempat berkecil hati. Saya sempat berpikir, Tuhan, barangkali memang ini bukan rencanamu. Tapi yang menarik Bapak Ibu, setelah berjuang hampir 3 tahun, maka gedung itu akhirnya selesai. Bagaimana caranya? Saya memiliki seorang jemaat, seorang ibu yang sederhana. Seorang ibu yang setiap kali bertemu dengan saya, dia selalu berkata, ayo Pak, saya tahu Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyediakan. Dalam setiap kali persekutuan, dalam setiap kali perjumpaan, atau saya membesuk bersama-sama terlibat dalam sebuah pelayanan, dia selalu tidak pernah lupa memberikan semangat itu kepada saya. Saya berkata benar, kita memiliki Tuhan. Mari kita terus berdoa. Tahun kedua kami sempat berencana untuk menghentikan, tetapi kembali dia menyemangati dan membuat saya berkata, oke, mari kita terus bergantung sama Tuhan. Setelah selesai masalah, apakah juga selesai dengan terselesaikannya gedung itu? Tidak. Kami masih memiliki hutang yang harus dibayar. Tapi sekali lagi, kami belajar untuk terus datang pada Tuhan. Hampir 4 tahun saya lewati itu. Beban itu terasa berat di pundak. Beban itu terasa sulit. Ada titik di mana saya berpikir, Tuhan kami menyerah. Tapi Tuhan terus menolong untuk saya tetap berharap kepada-Nya. Bapak Ibu, dari situasi itulah saya belajar satu hal. Yesus mendesak kita, bahkan menolong kita untuk melihat kembali pada kisah ini. Supaya kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Allah. Kita tahu, kita percaya bahwa kita memiliki Allah. Allah yang tidak pernah berubah. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan engkau dan saya hari ini. Apakah kita sedang merencanakan menyerah dan berhenti? Adakah kita mau berkata, Tuhan, beban ini terlalu berat. Saya tidak tahu kapan akan selesai. Tuhan, saya sudah berjuang sekian lama. Dan saya tidak pernah mengerti kapan saya selesai. Kalau kita sedang pada titik itu, mari malam hari ini kita kembali pada firman Tuhan. Ingatlah kembali akan perumpamaan ini yang mengajar kita untuk terus berdoa dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu. Karena Tuhan kita mendengar dan Dia akan bertindak membenarkan, menolong kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang padamu dengan rasa syukur ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang mendengar kami. Kau bukan Allah yang tinggal jauh di atas sana, tetapi Engkau Allah yang telah datang ke dalam dunia. Bahkan saat Engkau menjadi manusia, Yesus, Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau datang menyapa kami. Dan bukan hanya itu, Engkau bahkan menolong kami. Maka kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Allah yang akan menolong kami. Maka ajar kami untuk terus berdoa dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Sampai kami mendapatkan jawaban-Mu bagi setiap permohonan kami. Berkati setiap kami yang mendengar, kiranya Tuhan menolong
Segala pergumulan kami Engkau tahu. Segala masalah kami Engkau mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita hari ini. Mari kita naikkan sebuah pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah berdoa kepadanya, berharaplah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.